Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmat hidayatnya agar kita bisa melakukan presentasi kali ini. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kali ini saya selaku moderator, Mbak Ilma menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Ini rumusan masalahnya langsung ya. Oke, di sini ada daftar isi termasuk kata pengantar, pembahasan dan pembahasannya. Oke, ini pembahasannya. Oke, ada ini untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan ke pemakalah untuk menjelaskan makalah kali ini. Monggo Mbak Ilma, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Harikan Endra telah waktunya untuk menjadi moderator saya. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau adalah orang yang pertama kali mendirikan Bani Umayyah yang dilatar belakangi karena adanya perdebatan antara Bani Umayyah dengan keluarga dari Bani Utsman, yaitu anaknya Utsman, yaitu keluarganya Bani Utsman bin Affan. Jadi awalnya kepemimpinan itu diberikan oleh Hasan bin Ali, namun Muawiyah tidak terima sehingga beliau memiliki strategi dan pengaruh yang kuat sehingga Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah dengan kesepakatan tertentu yang dikenal dengan Al-Jamaah. Yang dibaca runtuhnya Bani Umayyah terjadi karena ketidakpuasan kedudukan kekuasaannya dan kebijakan yang berujung pada pemberontakan, baik dari dinasti itu sendiri maupun dari kubu-kubu tertentu, hingga munculnya kubu baru terkuat yakni dinasti Abbasiyah yang berhasil merobohkan fondasi kepemimpinan dinasti Umayyah. Selamatnya Abdurrahman Asad I menjadi kunci jika bakal berdirinya Umayyah di Andalusia, Spanyol. Namun, ada beberapa ekstern seperti dinasti Umayyah yang melemah dan anjuran dinasti Umayyah II. Dilihat dari segi urutan kekhalifahan pada masa itu, masih menggunakan sistem monarki atau turun-temurun, namun biar bagaimanapun mereka adalah golongan sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh yang memajukan agama Islam. Jadi tetap ambil hikmah dan sisi baiknya terhadap setiap kejadiannya. Kali ini saya akan bacakan rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana awal mula berdirinya peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah 1. Jadi awal mula berdirinya dinasti Umayyah 1 antara lain terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintah diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Jamal, pertempuran Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Selain itu, Muawiyah juga melakukan beberapa upaya strategi yang cukup efektif demi bisa mewujudkan keinginannya dalam mendirikan Daulah Bani Umayyah agar posisi dan dukungan terhadap Muawiyah semakin kuat. Lengkapnya bisa lihat di masalah masing-masing ya, yang sudah saya share di WA.
Dan di situ setelah Muawiyah memiliki strategis itu, jadi dia mendapatkan cita-citanya sebagai menjadi pendiri Umayyah pertama. Dan hingga tercapailah perdamaian antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah sampai akhirnya Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan di Kufah pada tahun 691 Masehi. Peristiwa tersebut dinamakan Amul Jamu'ah. Yang kedua, bagaimana kronologi berakhirnya peradaban pada masa dinasti Umayyah I. Jadi kronologinya itu ada dua macam pengaruh, dari faktor internal dan eksternal. Kalau dari faktor internal, meliputi pemberontakan dan pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang dekat khalifah karena ketidakpuasan terhadap kepala daerah yang ditunjuk oleh khalifah. Yang kedua, itu terjadi karena kerusuhan para gubernur yang diangkat oleh Marwan II menghentikan pemberian pidana yang dulu diperintahkan oleh juga untuk diberikan kepada para anggota baru dalam angkatan darat dan laut. Yang ketiga, itu ada kerusuhan yang terjadi di Yaman. Itu karena pemerintah setempat memungut pajak sangat tinggi dari orang Arab. Yang keempat, ada gerakan baru dari Abbasiyah pada masa kepemimpinan Marwan II. Selanjutnya faktor eksternal hancurnya dinasti Umayyah I. Itu karena dinasti Umayyah itu melanjutkan tradisi kerajaan pra-Islam di Timur Tengah, sehingga memunculkan kubu oposisi yang menghadapi cukup keras. Yang kedua, kelompok Khawarij tidak puas terhadap hasil hakim atau artibres dalam perkara penyelesaian persengketaan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sehingga berujung perpecahan. Bagaimana awal mula berdirinya peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah II? Jadi Bani Umayyah II itu dimulai dari selamatnya Abdul Ar-Rahman Ibnu Muawiyah atau Abdul Ar-Rahman I yang saat itu berusia 20 tahun. Dia selamat dari kejaran tentara dinasti Abbasiyah sehingga mendapatkan banyak pengikut. Beberapa wilayah kekuasaan yang diberikan Gubernur Yusuf Al-Fihri dan pasukan dari pemimpin pasukan Yamaniyah yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Bani Umayyah II. Dan pada saat itu Abdurrahman menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah II pada tahun 746 Masehi. Bagaimana kronologi berakhirnya peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah II? Berakhirnya peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah II dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, tidak adanya ideologi pemersatu, dan para penguasa Islam cukup puas dia menerima empati dan tidak melakukan islamisasi secara sempurna. Faktor yang timbul dari luar yaitu timbulnya semangat orang-orang Eropa untuk menguasai kembali Andalusia. Yang kedua, konflik Islam dengan Kristen. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Khalifah-khalifah yang memimpin dinasti Umayyah I yang bernama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau memiliki prestasi yang sangat besar pada kala itu. Beliau berhasil mendirikan kota Kairo di Tunisia, membangun angkatan laut kekhalifahan, menyerang kota Konstantinopel, dan menerapkan toleransi agama. Beliau juga pernah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, melanjutkan perluasan wilayah atau ekspansi besaran pada zaman Khalifah Utsman bin Ali, melatih tentara seperti tentara Belgium dan membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan kiriman pos.
Walid bin Muawiyah. Beliau memiliki kebijakan atau prestasi yang antara lain menggaji banyak orang yang membantunya, memperkuat administrasi negara, memperbaiki pertahanan menutup WA, memperbaiki sistem keuangan, memperbaiki sistem irigasi di Damaskus. Muawiyah bin Yazid. Beliau mendapat julukan Abu Abdurrahman, Abu Laila, dan Abu Yazid. Beliau diangkat menjadi khalifah saat berusia 30 tahun. Saat diangkat menjadi khalifah, beliau sudah sakit. Sakitnya semakin keras, akhirnya meninggal. Marwan bin Hakam. Beliau dianggap sebagai orang yang cocok untuk mengisi kursi kekhalifahan setelah terputusnya keturunan Muawiyah. Beliau dianggap saat kondisi Arab tidak stabil dan banyak terjadi perpecahan. Dan beliau menikahi Khalid untuk menguatkan kekhalifahannya. Dan beliau meninggal pada usia 63 tahun. Selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Beliau memiliki prestasi yang banyak dan sangat gemilang pada masanya. Prestasinya yaitu mengubah mata uang Bizantium dan Persia. Yang kedua, mencetak uang tersendiri pada tahun 659 dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Yang ketiga, melakukan pembenahan administrasi pemerintahan. Yang terakhir yaitu menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Walid bin Abdul Malik, beliau berhasil melakukan prestasi yang sebagai berikut. Yang A, melakukan perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya. Dan kedua, beliau kembali mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Musa bin Nusair. Dan kota yang tidak dipasukan yaitu Sidonia, Karmona, dan Melida. Dan beliau juga melakukan pembangunan besar-besaran untuk kemakmuran rakyatnya. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik itu fokusnya lebih ke ibadah, ya. Jadi beliau itu menghidupkan kembali kegiatan sholat di awal waktu. Yang dulunya itu pernah terjadi kebiasaan orang-orang itu sholatnya itu di akhir waktu. Yang kedua, beliau melarang adanya nyanyian dan musik menjelang saat terakhir pemerintahan. Dia memanggil Gubernur Hijaz yaitu Umar bin Abdul Aziz untuk diangkat menjadi penasehat beliau. Dia memegang jabatan wazir besar. Dapat ada Umar bin Abdul Aziz. Beliau lebih fokus ke negeri daripada ekspansi wilayah atau perluasan agama Islam. Beliau memerintahkan kepada kaum muslim untuk menulis hadis yang merupakan perintah resmi pertama dari penguasa Islam. Beliau mulai memiliki pejabat yang zalim. Beliau mengatakan kepada Bani Umayyah. Beliau juga berprestasi dalam berbagai bidang agama, meliputi bidang agama, pengetahuan, sosial, politik, ekonomi, militer, dakwah, perluasan wilayah. Terus ada Yazid bin Abdul Malik. Beliau lebih mengedepankan pendekatan militer untuk menekan perlawanan negeri dan perluasan wilayah kekhalifahan. Beliau juga mengembalikan hak istimewa Bani Umayyah. Dan beliau mengganti gubernur lama. Jadi Yazid bin Abdul Malik itu kayak kebalikannya dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Yang selanjutnya yaitu Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik menstabilkan kondisi negara dengan mengembalikan kejayaan dinasti Umayyah yang mundur di era Yazid bin Abdul Malik. Beliau juga menstabilkan kekosongan kas negara dengan menata kembali administrasi pajak yang menaikkannya khususnya pada muslim non-Arab terlebih non-Muslim. Beliau juga menghidupkan kembali pendidikan tafsir. Beliau juga berhasil memproklamasikan Andalusia sebagai negara merdeka di tahun 1138 Hijriah. Yang ketiga ada Walid bin Yazid. Walid bin Yazid itu adalah pemimpin yang sangat zalim di masanya, ya. Jadi dari 14 khalifah itu Walid bin Yazid yang paling
dianggap yang paling buruk lah. Beliau menurut Imam Suyuti adalah orang yang fasik, peminum khamr, dan banyak melanggar syariat. Sampai orang-orang menjulukinya sebagai Fir'aun karena kekejaman Al-Walid lebih buruk daripada Fir'aun. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid. Yazid bin Walid itu menguasai jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran biasa seperti pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kebijakan itu membentuk dia dikenal dengan julukan An-Nahis atau sang pengurang. Selanjutnya Israel bin Malik. Beliau melakukan penerjemahan buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini melahirkan golongan mazhab ini seperti Mu'tazilah, Jabariyah, dan Ahlu Sunnah. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Dia khalifah lahir di khalifah. Dia merupakan Umayyah Timur atau Umayyah I. Pada pemerintahan, dia menumpas pemberontakan yang dilakukan pada saat itu. Namun, karena Abbasiyah itu sangat kuat, sehingga pada masa khalifahan yang dipimpin oleh Marwah bin Muhammad itu berakhir pada saat itu juga. Dari kekhalifahan Bani Umayyah II di Cordoba dipimpin oleh 1. Abdurrahman III, kedua Al-Hakam II, yang ketiga Hisham II, yang 4 Muhammad II, yang kelima Sulaiman II, yang keenam Hisham II, dan beliau kembali berkuasa pada tahun 1010 sampai 1013 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman II, dan beliau juga kembali berkuasa pada tahun 1013 sampai 1016 Masehi. Yang ke-8 ada Abdurrahman IV, dan selang tahun 1016 sampai 1023 kekuasaan digantikan oleh Bani Hamudiyah secara sementara dan berhasil diambil alih oleh Bani Umayyah pada tahun 1023 yang dipimpin oleh 1. Abdurrahman V, yang kedua Muhammad III, yang ketiga Hisham. Jadi kesimpulannya dari materi yang saya presentasikan yaitu berdirinya Dinasti Umayyah dipimpin oleh Bani Umayyah yang menentang jabatan-jabatan yang diberikan kepada Hasan bin Ali dan keluarganya dari Utsman bin kala itu. Di sisi lain, pengaruh dan strategi Muawiyah kala itu sangat kuat, sehingga Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya pada Muawiyah dengan kesempatan tertentu yang dikenal dengan Amul Jamaah. Runtuhnya Dinasti Umayyah terjadi karena tidak puasan kedudukan kekuasaan dan kebijakan yang berujung pada pemberontakan baik dari dinasti itu sendiri maupun dari kubu-kubu tertentu, sehingga munculnya kubu baru terkuat yakni dinasti Abbasiyah yang berhasil merobohkan fondasi kepemimpinan dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah II, selamatnya Abdurrahman I menjadi kunci jika bakal berdirinya di Umayyah II di Andalusia Spanyol. Namun, ada beberapa faktor intern dan ekstern seperti dinasti Umayyah yang melemah dan selanjutnya Eropa menjadi awal kehancuran dinasti Umayyah II. Dari kedudukan kekhalifahan pada masa itu masih menggunakan sistem monarki atau turun-temurun. Namun, biar bagaimanapun juga mereka adalah golongan sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh yang memajukan agama Islam. Jadi tetap ambil hikmah dan sisi baiknya terhadap setiap kejadiannya. Terima kasih. Presentasi kali ini saya tutup. Dan bisa bagikan ke moderator sekarang. Terima kasih kepada Mbak Ilma yang telah mempresentasikan presentasi kali ini. Kemudian untuk sesi selanjutnya saya buka untuk teman-teman apabila ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Monggo dari teman-teman mungkin ada sesuatu yang ingin diklarifikasi atau menambah atau bahkan mungkin menyanggah, saya persilahkan. Kita sifatnya diskusi ya. Gimana nih teman-teman? Yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dilayangkan melewati Mas
Indra Bayu sebagai moderatornya. Nanti biar dijawab oleh pemakalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anissa, nomor absen 4. Saya mau bertanya, bagaimana taktik yang digunakan pemimpin Bani Umayyah dalam meluaskan wilayah kekuasaannya? Apakah dalam pemerintahan Bani Umayyah itu ada orang-orang yang korupsi? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Anissa. Untuk pertanyaannya ditampung dulu, mungkin ada teman yang lain, satu pertanyaan lagi. Bentar, Mas Bayu, mungkin yang ditanyakan Mbak Anissa, PPT-nya yang mana itu, yang halaman berapa, biar nanti Mbak Ilma mudah untuk menjawabnya gitu loh. Mbak Anissa kan menanggap sebuah pertanyaan yang ditanyakan PPT yang nomor berapa atau makalah yang nomor berapa, mungkin bisa diperjelas gitu. Oh gitu, monggo Mbak Anissa. Untuk PPT yang nomor berapa atau halaman berapa mungkin? Mbak Anissa. Kelihatannya kok nggak connect ini. Mbak Anissa. Nggih, rumayan Pak. Wow, supaya lah dewa langsung kula catat mawon. Riyen. Coba di cross check lagi. Yang ditanyakan tentang halaman berapa, biar pemakalahnya lebih mudah dalam menjawab pertanyaannya. Mas Bayu, monggo yang lain mungkin ada lagi Mas Bayu? Yes, siap. Monggo yang lain mungkin ada pertanyaan. Silahkan, Mas Taif. Kelihatannya sudah jelas semuanya ini Mas Bayu. Yang memang lengkap gitu ya. Ripun Pak, nopo langsung dipersilahkan untuk menjawab mawon, berhubung yang lain Ya, biar Mbak Anissa yang biar nggak salah jawab gitu loh, maksud saya. Semisal Mbak Anissa bisa meng-cross check yang ditanyakan yang mana, biar nanti jawabannya bisa lebih valid gitu loh. Karena kalau secara global kan pastinya agak bingung, dalam artian kita tahu bahwasanya khalifah-khalifah di Bani Umayyah itu banyak gitu. Biar nanti lebih mengenal khalifah yang mana, taktik dalam perluasan wilayah itu yang dimaksud. Karena semuanya kan punya prestasi masing-masing ya. Kan itu kan di awal mula yang pembahasan. Yang mana Mbak Anissa? Mbak Anissa.
Mungkin yang Mbak Anissa tanyakan pada makalah halaman 89. Oke, Mbak Anissa. Halo, Mbak Anissa. Yang mana Mbak? Sinyalnya. Dua. Nah, yang mana Mbak Anissa? Makalah yang Mas Bayu bisa dibantu? Iya kan. Ya. Nah, di waktu itu kan mestinya ada kayak perluasan kekuasaan. Nah, untuk perluasan Ini terbentur sinyal ini. Saya Mbak Ilma, tentang perluasan kekuasaan yang nomor berapa? Coba bisa dicek. Mas Bayu tadi gimana? Nomor 9 Mas Bayu ya? kayaknya mungkin lebih ke halaman 8 sampai 9, Pak. Dihidupkan dulu, dihidupkan Bentar. mic-nya. Boy. Kayaknya halaman 8. Oke, halaman 8 kayaknya. Tentang apa? Mungkin lebih ke ini mungkin dukungan kuat dari rakyat Syria atau dan lain-lain itu. Atau strategi yang cukup efektif bisa mewujudkan keinginan dalam mendirikan sebuah daulah Bani Umayyah. Mungkin lebih niku maksudnya. Benar. Yang ditanyakan lagi tentang perluasan wilayah kayaknya. Mbak Anissa gimana? Gak nyambung lagi suaranya. Mbak Ilma, tentang perluasan wilayah bisa dicek makalah yang nomor berapa? Mas Abdul bisa membantu. Mas Nizar. Perluasan wilayah itu yang mana? Mungkin Mbak Anissa lebih jelas lagi maksudnya untuk perluasan wilayah dalam masa kepemimpinan siapa ngoten. Nah, oke. Soalnya di sini, Karena kalau tadi kan banyak kepemimpinan gonta-ganti. Beda-beda orang beda-beda ya. Maksudnya beda lebih orang jelas beda lagi Mbak beda Anis prestasi. untuk kepemimpinan siapa dalam melakukan perluasan wilayahnya ngoten. Bisa disebutkan kepemimpinan siapa. Mbak Ilma bisa dicek tentang perluasan wilayah ada di khalifah siapa saja. Kalau saya lihat ini di Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah di Walid bin Abdul Malik bisa dicek. Coba Mas Indra dilihat tentang Khalifah Walid bin Abdul Malik. Untuk makalahnya nomor 17, nomor 17. Saya buka makalah ya, 17. Mas Nizar, bisa dibuka nomor 17. Iya, sakit Pak. Coba dibantu Mas Nizar. Bisa dibacakan Mas Nizar? Masa pemerintahan beliau adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Saat memimpin, beliau melakukan perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju
wilayah barat daya. Perluasan tersebut dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Perluasannya mencakup kota Aljazair, Maluku, Maroko, Spanyol, Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Kemudian beliau kembali mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Musa bin Nusair kota yang berhasil ditaklukkan yaitu Sidonia, Carmona, dan Merida. Pasukan Islam menaklukkan kota-kota tersebut dengan mudah karena dukungan dari rakyat setempat yang menderita akibat kekejaman penguasa. Kemudian beliau juga melakukan pembangunan besar-besaran untuk kemakmuran rakyatnya. Beliau meninggalkan nama yang sangat harum dalam sejarah dinasti Bani Umayyah dan meninggalkan puncak kebesaran beliau tersebut. Nah, itu ya mungkin yang ditanyakan. Mbak Anissa gimana? Agak nyambung lagi. Kalau tadi tentang perluasan wilayah, di sini kan coba Mbak Ilma bisa dijelaskan itu. Jadi saat memimpin beliau melakukan perluasan wilayah itu dengan mudah karena dukungan dari rakyat setempat yang menderita akibat kekejaman penguasa sebelumnya. Jadi wilayah yang dikuasai atau mulai diekspansikan itu memang pada dasarnya penguasa tersebut itu tidak bisa memimpin dengan baik. Jadi tergantikan oleh Walid bin Abdul Malik, sehingga Walid bin Abdul Malik langsung diterima pada saat itu juga. Kalau tentang teknik ya, tentang teknik perluasan wilayah, pastinya kalau itu yang menjadi konteks pembicaraan adalah strateginya. Di sini disebutkan apa tidak strateginya atau panglimanya ada banda ini. Dipimpin oleh Tariq bin Ziyad ya. Nah ini perluasan tersebut dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Berarti kalau tentang strategi pastinya kita juga kurang begitu mengenal ya. Mungkin Mas Indra Bayu mengenal strategi perang mungkin, atau yang lain bisa membantu. Karena ini rabaan gitu loh ya. Nah, strateginya Tariq bin Ziyad dalam menaklukkan lawan-lawan atau negara-negara pada waktu pemerintahan Bani Umayyah. Atau Mas Nizar coba dibuka di Google, Mas Nizar. Mas Nizar coba dibuka di Google. Atau Mbak siapa? Biar kita lebih cepat untuk bisa menjawab makalah, bisa menjawab pertanyaan. Yang ditanyakan Mbak Anissa adalah strateginya. Berarti ini yang kita jawab harusnya strategi perang dulu ada berapa? Mas Indra ada berapa strategi perang itu? Waduh, nggak paham Pak. Buat nanti perang ya Pak. Coba dibuka di Google. Ini Pak, di Google ada untuk di Spanyol. Tariq bin Ziyad melakukan strategi tersebut, yakni membesarkan hati serta memberi motivasi pada pasukannya agar seraya turut bersatu melawan pembangkang negeri. Nah, itu. Ini untuk yang strategi teknisnya belum ada ini. Coba diulang lagi, Mas Nizar, diulang lagi. Strateginya apa tadi? Tariq bin Ziyad melakukan strategi tersebut, yakni membesarkan hati serta memberi motivasi kepada pasukannya agar seraya turut bersatu melawan pembangkang negeri. Berarti dapat kita ambil kesimpulan strategi yang digunakan Tariq bin Ziyad dalam mengalahkan atau ekspansi wilayah itu mengobarkan semangat juang pada pasukan-pasukannya. Karena yang namanya semangat juang atau semangat perang ya, entah itu nanti bisa berupa bahwa ini adalah salah satu jihad untuk menegakkan agama-agama Allah, sehingga ketika seseorang jihad dalam kebenaran itu nanti kan pasti tergolong orang-orang yang mati syahid gitu. Mungkin salah satunya
memberikan pencerahan tentang mati syahid itu. Siapapun yang perang melawan orang kafir dalam peperangan, dia akan tergolong kalaupun mati sebagai syuhada, orang-orang yang syahid yang tiada lain balasannya adalah surga. Sehingga dengan seperti itu pasukan-pasukannya pun dengan semangat yang menggelora, tidak takut mati, sehingga mereka bisa memenangkan di berbagai pertempuran. Mungkin di Google juga bisa kita lihat ini fotonya Tariq bin Ziyad dalam menaklukkan Andalusia atau Spanyol. Bisa dilihat di sebelah ya untuk teman-teman yang membuka laptop. Karena di sini juga disebutkan pada musim panas berhasil meraih kemenangan yang menentukan atas kerajaan Visigoth. Nah, sebagaimana yang tadi diaturkan semangat persatuan bagi pasukan-pasukannya. Mungkin yang paling penting adalah itu. Mungkin ada lagi strategi yang lain selain memberikan support atau motivasi tentang ruhul jihad. Apalagi mungkin menurut Mas Nizar apalagi? Kalau di sini tertulis juga ada ketika menaklukkan wilayah kota Lugo, dia membagi pasukannya menjadi dua. Pasukan pertama ditempatkan di dataran tinggi yang terletak di sebelah selatan lereng-lereng sekitar telaga. Pembentukan pasukan ini bertujuan untuk melindungi Tariq dan pasukannya jika terjadi serangan dari Rodrik dan tentaranya. Pasukan kedua diletakkan di dekat pantai Tajulia. Tujuannya yaitu sebagai garis pertahanan yang melindungi pasukan pertama. Pasukan kedua dipimpin oleh Tariq. Pada akhirnya peperangan dimenangkan oleh pasukan Arab Berber yang dipimpin Tariq dan Tariq. Kemenangan ini juga yang melancarkan ekspansi di wilayah lain. Jadi dibagi dua di wilayah dataran dan wilayah dekat pantai. Ya. Mas Indra mungkin ini sudah ada dua jawaban. Strateginya yang pertama mengobarkan ruhul jihad, yang kedua menempatkan dua pasukan di titik yang berbeda di dataran dan lautan tadi Mas ya, di dekat dataran dan lautan gitu ya Mas Nizar ya. Di dekat laut dan di dataran tinggi di pegunungan. Tadi fungsinya apa? Yang di dekat laut tadi apa fungsinya? Untuk yang di dekat laut tujuannya yaitu sebagai garis pertahanan yang melindungi pasukan pertama. Yang pasukan pertama tadi di atas gunung, yang kemudian yang kedua di dekat pantai dengan tujuan untuk melindungi pasukan pertama. Agar tidak ada serangan dari pasukan Rodrik dan tentaranya. Ini sepertinya yang menguasai. Berarti garda kedua gitu ya? Iya, garda pertama di darat, garda kedua di lautan. Oke. Mbak Ilma mungkin kiranya sudah ada dua jawaban. Mbak Ilma ada tambahan mungkin? Saya boleh menambahkan sedikit saja. Ya, monggo. Mas Bayu. Tariq bin Ziyad mampu menaklukkan wilayah-wilayah pada bahasa Bani Umayyah yaitu karena tujuan mereka Tariq bin Ziyad itu karena umat Islam tidak memperbudak dan bukan ingin menguasai wilayah tersebut dan bukan ingin memperbudak, namun beliau ingin membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman penguasaannya dan hukum-hukum yang tidak adil. Berarti ini motifnya ya, motif ekspansi itu ingin menghindarkan masyarakat dari pemimpin yang dolim gitu, intinya gitu ya Mbak Ilma ya. Ada lagi Mbak Ilma mungkin? Ada lagi? Cukup Mas Indra mungkin? Saya lihat kok tawakal ini Mas Indra. Kantuk. Mas Indra gimana Mas Indra? Bisa membantu Mas Indra? Lebih ke menambah apa nggih? Taktik politik nggih dan memperdalam pengetahuan sejarah atau watak dari masyarakatnya lebih. Dan ini kalau ada
Mungkin di sini dijelaskan teori dan metode yang digunakan untuk memperluas atau menaklukkan Andalusia itu lebih ke pendekatan yang digunakan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan sejarah dan politik militer. Maksudnya Gimana? Maksudnya gimana itu maksudnya? untuk pendekatan sejarah adalah pandangan berpikir secara kontekstual dan sesuai dengan ruang dan waktu. Misalnya seperti peristiwa itu terjadi tanpa meninggalkan hakikat atau perubahan yang terjadi dalam proses sosiokultural atau proses di mana aspek kemasyarakatan dan kebudayaan menjadi landasannya. Kemudian di bidang strategi militer nih, di sini dijelaskan lebih ke heuristik atau mendahulukan pencarian sumber-sumber sebanyaknya dalam bentuk lisan, berarti moving image, lebih ke apa namanya itu sumber atau tentang apa namanya ke cara apa Cara gimana? Gimana? cara bicara Indra. untuk Strateginya. memotivasi rakyatnya nih loh Pak. Iya nih ngomong. Lebih ke Manizar bisa, sebentar Pak Manizar bisa membantu Mas Indra mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Mungkin maksud dari Mas Bayu ini apa memotivasi pasukannya, kemudian bisa menaklukkan Spanyol, mungkin begitu. Intinya mungkin seperti itu. Berarti sama dengan yang pertama tadi ya, memotivasi terkhusus tentang ruhul jihad lah, bahwasanya masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang dolim itu pastinya kan teraniaya. Ketika seperti itu diberikan apa itu ya penyemangat lah, support bahwa kita itu jihad. Ketika jihad dia akan bertaruh sekuat tenaga untuk bisa memenangkan apa yang ada di depannya. Untuk Mbak Anissa kiranya bisa gimana? Lebih Ketika sampai di masuk wilayah ke Spanyol, ketika menyeberang itu Tariq bin Ziyad memerintahkan untuk membakar seluruh kapal yang ditumpangi oleh pasukan tersebut. Sehingga pada saat itu ditanya oleh pasukannya, apa maksud Anda kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang, tanya pasukannya. Dengan lantang Tariq menjawab, kita datang ke sini bukan untuk kembali, kita hanya memiliki dua pilihan, menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa. Nah, ini salah satu strategi yang kemudian juga dilakukan oleh Tariq bin Ziyad ketika masuk di pantai wilayah Spanyol, membagi pasukan menjadi dua tadi. Oh iya. Berarti di situ lebih memperkuat ruhul jihadnya ya. Kita ekspansi itu bukan untuk kembali, tapi untuk ada di situ menegakkan li'ila'i kalimatillah, atau kita akan kalah gitu ya. Berarti hanya ada dua opsi ya. Nggih. Masuk akal sekali itu Mas Nizar nggih. Sehingga dengan seperti itu mungkin seorang yang ragu karena ada dua pilihan, mati atau hidup, itu nanti pasti dia akan mempertahankan jiwanya untuk bisa tetap hidup lestari di situ. Nggih. Kembali ke Mbak Anissa, gimana Mbak Anissa? Sudah terjawab mungkin? Mbak Anissa. Sudah terjawab? Sudah. Terus tadi yang ditanyakan apakah yang kedua tadi Mas Bayu tentang koruptor tadi gimana? Pertanyaan Mbak Anissa jadi Pak. Ada korupsi, ada orang-orang yang korupsi saat Bani Umayyah. Jenengan itu menanggapi yang halaman berapa?
Mas Indra coba ditanyakan halaman berapa yang ditanyakan Mbak Anissa itu? Kok langsung ke korupsi gitu loh maksud saya. Koruptor itu sudah dari dulu berarti Pak G. Susah dibantai. Enggak. Coba dicari. Mbak Ilmah, adakah makalah jenengan yang menyatakan tentang korupsi gitu? Halaman berapa Mbak? Kalau saya menangkap apa yang ditanyakan Mbak Anissa itu kayaknya pada itu loh, yang kemarin tentang Khalifah Utsman memberikan tanah-tanah kepada keluarganya gitu, yang waktu pemerintahan Ali tanah-tanah tersebut diambil lagi untuk negara. Apakah itu ataukah berkaitan dengan tafkhim tadi? Tafkhim antara Muawiyah dan Hasan tadi, atau gimana yang ditanyakan Mbak Anissa? Yang itu Pak, yang Ali itu loh Pak. Kan ada, kalau di masanya Ali kan ada nepotisme kayak korupsi rakyat gitu kan. Nah di Bani Umayyah itu ada enggak gitu loh? Ada. Oh, ini berarti tentang Khulafaur Rasyidin, nggih. Yang kemarin tentang Khulafaur Rasyidin, nggih. Kalau ini kan menyangkut tentang berdirinya dinasti Bani Umayyah kan yang dimaksud itu, ada hubungannya dengan berdirinya dinasti Bani Umayyah gitu. Ya, ya Mbak Anissa. Nggih. Kan kalau di Khulafaur Rasyidin kan waktu zamannya Ali. Lah, di waktu Bani Umayyah itu ada yang seperti itu enggak, kayak korupsi terus ngambil uang rakyat kan? Pernah ada kayak itu kan perang keluarga kan di Bani Umayyah kayaknya itu, apakah karena itu atau gimana gitu loh. Yang ditanyakan Mbak Anissa itu tentang korupsi nepotisme itu di khalifah yang mana? Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang siapa? Di Khulafaur Rasyidin, Mbak Anissa bisa di cross check halaman yang mana yang menyebutkan nepotisme? Kalau pandangan saya mungkin lebih ke kepemimpinan Walid bin Yazid dan Yazid bin Walid mungkin. Kalau Yazid bin Walid kan mengurangi jatah yang Fir'aun tadi kita. Nah itu yang jatah disebut bansos anarkis tadi. Potong, disunat, nah itu sudah termasuk korupsi kalau menurut saya. Iya. Dia Yang begitu Mbak khalifah Nis. siapa coba? Nah, mungkin itu Mas Mbak Bayu? Ilma. Khalifah siapa Mas Bayu? Bisa Di masa kepemimpinan Walid bin Yazid atau Khalifah yang Yazid bin keberapa? Walid. Yazid bin Abdul Malik. Yang Yazid tadi disebut bin Walid, anarkis Pak. tadi ya. Fir'aun 2 tadi nggih. Halaman kalau di makalah halaman 22. Di makalah halaman 22. Oke, Oh ini yang disebut Fir'aun 2 tadi ya. Nggih, coba Mas Bayu dibaca Mas Bayu. Nah, Nggih, ingkang bab niku. Nah, mungkin niki nggih, Mbak. Nah, ini Iya. kalau di masa kepemimpinan Yazid bin Walid kan ia dibaiat sebagai khalifah niku pada usia 46 tahun. Kebijakan pertama yang ia lakukan adalah mengurangi jumlah bantuan sosial. Nah, itu bantuan sosial kok langsung dikurangi, kebijakan bisa. Nah, niku loh maksudnya nggih niku. Nah, niku sudah termasuk ini yang korupsi, ketemu enggak Pak. Mas Bayu. Ini yang ditanyakan itu dikurangi dalam artian dikurangi diambil sendiri ataukah memang dari pemerintah yang awal umpamanya 5 juta pemerintahnya ganti jadikan 3 juta tetap untuk negara atau gimana gitu. Nah, ya. Penggerak sosial protes. Enggak kan
yang penting kan gak melebu kantong menurut misal dikurangi kan pastinya untuk hemat dana mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran. Berarti kan Gini ku. ini kan nggak dimasukkan kantong gitu loh maksudku. Kalaupun dikurangi mungkin ada kekurangan anggaran lah di situ gitu. Oke, sami mawon kalau di zaman sekarang itu mengurangi dana bantuan sosial untuk menambah gaji-gaji pegawai ngono, Pak. Mungkin kalau di zaman sekarang seperti itu. Kalau kita lihat kontekstualnya kan gini, mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran biasa, seperti pada masa Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Ketika itu tidak masuk di kantong, berarti nggak termasuk korupsi. Tapi kalau pengurangannya itu masuk ke kantong, berarti termasuk korupsi. Intinya kan di situ kan, masuk ke kantong atau enggak gitu loh. Kalau nggak masuk, berarti nggak termasuk korupsi. Karena pengurangannya kan tetap untuk anggaran negara juga, mungkin untuk dana angkatan laut, angkatan perang gitu kan masuk akal juga gitu. Kalau Mbak Ilma gimana Mbak Ilma, coba bisa menanggapi pemangkalan? Menurut saya itu yang dimaksud Mbak Nisa itu bukan pemimpinnya yang koruptor ya kayaknya. Jadi Terus yang gimana? Yang gimana? bukan kemana Mbak Nisa? Ke gubernurnya yang korupsi atau gimana? Kan di situ ada penggantian gubernur ya sebelumnya pada masa penggantian gubernur lama pada masa Yazid bin Abdul Malik. Sebelumnya kayaknya itu yang dimaksudkan Mbak Nisa itu fokus ke Umar bin Abdul Aziz. Jadi di situ ada pejabat yang zalim dan mungkin pejabat itu juga melakukan korupsi. Jadi beliau dicabut haknya dan juga ganti dengan pejabat baru yang tidak benar. Yang nomor berapa? Abdul Aziz ya? Pada masa Khalifah yang berapa? Oh ini ya. Untuk makalahnya ada di halaman Monggo kerso. 18. Bisa dicek Mas Nizar, Mas Indra. Bisa dicek halaman 18. Paling gitu. Mbak Nisa Mbak siapa? Mbak Ilma coba dibacakan lagi tentang pencopotan yang koruptor tadi. Sepire ya apa-apa, Pak. Buri telu cek iso. Ya pada saat itu kan yang dimaksud Mbak Nisa mungkin bukan pemimpinnya yang korup, tapi memang pada saat itu ada gubernur yang melakukan kezaliman pada masa Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi di situ yang nomor 2 itu ya. Iya. Itu Pak, 5 mengganti pejabat lama menjadi pejabat baru yang lebih benar dan adil. Meski bukan dari golongan Umayyah. Udah. Sudah terjawab ya Mbak Nisa? Senat loro pendampingnya loro tentang kemen pendampingnya Pak. Mbak Nisa. Nggih, Pak. Sudah terjawab? Nggih. Nah, Sampun, alhamdulillah. Matur suwun. Terima kasih. Yang lain lagi Mas Indra, ada lagi yang lain mungkin? Masih ada beberapa menit. Oke, untuk yang lain monggo dibuka untuk pertanyaannya atau mungkin ada yang menambahkan presentasi kali ini, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Nggih, pripun Pak? Nggih, manut monggo kersa. Jam 6:30. Ini yang ikut berapa orang ini berarti ya? Hanya sedikit kayaknya. Mas Nizar, mungkin ada yang tanyakan? Mas Abdul, Mas Ali? Nggih, ngene jenengan mawon. Pas, Pak. Nggih. Mas Ilham, Mas Abdul Rozak. Siap. Mas Topek AR. Nggih. Gimana? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Nggih, waalaikumsalam. Mas Ali Musa. Ali Musa mana Ali Musa? Kok nggak dengar suaranya saya? Hadir, Pak. Hadir.
Oke, oh tak kira turu Mas Ali Musa. Mas Ali Musa Nggak ada yang kelihatan tanyakan? gambarnya. Mas, Pak. Oh Pak. Mas Nizar gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan? Mungkin cukup, Pak. Oh Kapanpun. cukup. Karena untuk makalahnya ini nanti hanya satu ya, untuk nanti makalahnya Mas Zainuddin, menunggu longgarnya Mas Zainuddin karena masih diklat beliaunya. Dan di sini yang mau saya tambahkan adalah tentang Khalifah Muawiyah ya, bahwasanya berdirinya Khalifahan Bani Umayyah itu pencetus utamanya adalah dari Muawiyah, karena sebelumnya kan pernah terjadi perang Siffin, perang antara Ali dengan Muawiyah, dan di situ pun juga ada beberapa versi bahwasanya ada yang menyebutkan Muawiyah motifnya melakukan itu karena tidak mau diganti. Pastinya seorang khalifah baru itu nanti kepemimpinannya pun rata-rata gubernur dan lain sebagainya pun akan dilakukan perombakan, dan itu adalah ada yang menyebutkan salah satu dari strategi Muawiyah untuk bisa tetap bertahan menjadi gubernur. Bahkan sempat ada perundingan juga ya, namun perundingan damai tersebut justru juru rundingnya yang ditawan oleh Muawiyah dengan berbagai alasan. Nah, dari situ maka dapat saya simpulkan bahwasanya Muawiyah bin As-Sufyan itu adalah seseorang yang cerdik, dalam artian dia ahli dalam taktik, ahli dalam politik. Karena di negara kita pun ketika ada pilkada yang insya Allah mau menjelang, kayak kemarin-kemarin ya, kan antara Jokowi dengan Prabowo juga saling olok-olokan ya, saling olok-mengolok, ngelok ke ceblong, ngelok ke yang lain, kampret. Nah, itu pun ternyata di masa dulu sudah pernah terjadi. Bahkan ketika masa cucunya Nabi Muhammad yang Hasan atau siapa itu pun karena dia ingin menyelamatkan keutuhan umat Islam. Semula kan Muawiyah mengolok-olok atau membombardir dengan kata-kata yang jelek, entah itu dengan motif untuk mendapatkan kekuasaan. Namun itu memang Muawiyah itu terkenal dengan politisi ulung. Dia sangat pandai, dia sangat cerdik, kata-katanya pun juga luar biasa. Mungkin kalau di negara kita ya kayak Pak Karno lah ya, yang memang dia pandai dalam komunikasi, pandai dalam negosiasi. Mungkin nanti mas-mas kalau melanjutkan di semester melanjutkan di S2 nanti ada komunikasi negosiasi. Kalau negosiasi itu terkait dengan juru runding tentang memenangkan perundingan antara kedua belah pihak. Nah, di buku saya pun juga disebutkan seperti itu. Makanya mungkin yang tentang taktik ini mungkin Mas Bayu kayaknya ya, yang tentang politik, yang terjun ke politik ya Mas Bayu ya. Kayaknya lebih paham lah tentang perpolitikan. Kalau saya sama sekali kurang begitu tahu tentang partai politik. Biasanya kalau orang yang terjun di politik itu nanti akan sangat mengenal dengan taktik-taktik dalam negosiasi. Sehingga dalam taktiknya pun dia bisa memenangkan dalam perundingan yang disebut dengan amul jamaah. Dan salah satunya di dalamnya itu Hasan pun juga memberikan satu pernyataan yang harus dilakukan ketika usai kepemimpinan Muawiyah. Harusnya kepemimpinan itu dikembalikan kepada umat Islam. Namun apa yang terjadi? Ternyata kepemimpinan diberikan ke
putra-putrinya. Dari situ dapat diambil kesimpulan, memang politik itu ya gimana ya, ABC lah. Ketika kita menginginkan jabatan, bisa menjadi A, iya, tapi ketika nanti sudah mempunyai jabatan, itu nanti pasti akan berbeda lagi. Dalam politik seperti itu. Kasarannya, isu delik sore tembe, kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Jadi tidak mengenal, selama satu prinsip, satu ambisi, pasti itu nanti akan terjadi. Mungkin yang saya tambahkan dari itu, terus tadi di akhir juga disebutkan bahwasanya Muawiyah itu pun juga 40 tahun mengabdikan hidupnya di umat Islam. 20 tahun menjadi gubernur, 20 tahun menjadi khalifah, jadi 40 tahun. Dan Muawiyah itu terkenal cerdik sejak masa Rasulullah. Masa Rasulullah, Muawiyah itu sudah menuliskan wahyu-wahyu Al-Quran. Terus pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, Muawiyah menjadi panglima penting dalam penaklukan Syam. Terus di waktu Khalifah Umar, Muawiyah diangkat menjadi gubernur, dan masa emasnya itu pada kekhalifahan Khalifah Utsman, yang dia meraih puncak karir yang gemilang, berhasil menaklukkan wilayah Sang yang kala itu dikuasai oleh Romawi. Jadi memang dari awal karir politiknya Muawiyah itu bagus sekali, sehingga dia bisa menduduki jabatan kursi kepala pemerintahan atau presiden. Nah, yang saya tambahkan dari itu saja, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditambahkan? Mas Bayu nggak ada ya, kelihatannya sudah ngantuk ini. Gimana ya? Ya udah ya, saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, monggo dikembalikan pada moderator, bisa ditutup Oke, terima kasih. karena sudah 1 jam ya. Oke, terima kasih Bapak Soleh yang telah menjelaskan dan menambahkan penjelasan dari materi kali ini. Semoga apa yang kita dapat ini dapat menambah wawasan kita. Dan oke, untuk semuanya saya akhiri. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.